Ya. Sepertinya kamu nyanyi pujian buat Tuhan ya, tapi kok tidak terdengar suaranya? Iya. Kenapa? Aku malu. Loh, kenapa kok malu? Padahal banyak orang diberkati dan bahkan percaya Tuhan gara-gara seseorang itu mendengar ada yang menyanyi pujian buat Tuhan, padahal tidak secara khusus orang itu nyanyi buat orang itu. Kan enak jadi berkat. Oh begitu ya. Iya, coba aja kamu. Oke deh, aku coba kalau kayak gitu. Mantap. Shalom adik-adik. Kita berjumpa lagi. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian If I Believe. Mari bangkit adik-adik. If I believe it, I can receive it. Open my eyes and heart and pray. If I believe it, I can receive it. Taking a hold of the truth today. Higher, I'm flying higher with you. Stronger, I'm getting stronger with you. Deeper, deeper in love with you. If I believe it, I can receive it. Open my eyes and heart and pray. If I believe it, I can receive it. Taking a hold of the truth today. Higher, I'm flying higher with you. Stronger, I'm getting stronger with you. Deeper, deeper in love with you. Higher, I'm flying higher with you. Stronger, I'm getting stronger with you. Deeper, deeper in love with you. Mari adik kita memuji Tuhan. Bahkan suara kita gerakkan kepada Dia. Baik Tuhan. Haleluya. Sukacita bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Hosana, angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Hosananya, angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Adik, makin semangat memuji Tuhan. Terus memuji Tuhan. Haleluya. Sukacita, sukacita, bertemu dengan Yesus dan Tuhanku.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan tanah hati adik-adik yang terbaik ya. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Glory and power be to Almighty God, be to my Father. Honor and majesty, glory and power be to Almighty God, be to my Father. Daddy God, it's wonderful to be with you. Daddy God, so good to be your child. Daddy God, it's wonderful to be with you. And live to worship you with all my life. Honor and majesty, glory and power be to Almighty God, be to my Father. Daddy God, it's wonderful to be with you. Daddy God, so good to be your child. Daddy God, it's wonderful to be with you. And live to worship you with all my life. Honor and majesty, glory and power be to Almighty God, be to my Father. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan terima kasih buat hari ini, buat kami bisa memuji dan muliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami kita berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, kembali lagi dengan saya, Kak Josephine. Pada hari ini, kakak akan memberitakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Yuk kita dengar ceritanya. Pada suatu hari ada seorang perwira bernama Cornelius. Perwira ini sangat saleh loh. Udah gitu, dia taat beribadah dan suka memberikan sedekah. Nah, suatu ketika pada pukul 3 petang, dia sedang berdoa. Lalu dia melihat penglihatan. Di penglihatan itu, dia melihat ada seorang malaikat. Nah, malaikat itu bilang kepada Cornelius, Cornelius, kamu harus bertemu dengan seseorang bernama Petrus. Petrus ini tinggal di kota Yope. Kamu pergi ke sana ya, ketemu dengan dia. Nah, selesai berdoa, Cornelius memberitahu kepada hambanya untuk pergi ke kota Yope. Nah, waktu untuk pergi ke kota Yope membutuhkan waktu 1 malam loh adik-adik. Lama ya ternyata untuk pergi ke kota Yope.
Nah, akhirnya keesokan harinya hambanya itu sampai di kota Yope. Pada saat itu dia mencari-cari, di mana ya Petrus? Petrus di mana ya? Ternyata Petrus itu tinggal di tempatnya Simon. Nah, Petrus itu menginap di rumahnya Simon. Pada saat itu Petrus itu lagi berdoa. Waktu itu pas banget sama jam makan siang. Lagi berdoa, terus ada suara. Ternyata suara apa ya itu? Ternyata suara perutnya. Dia lapar. Terus udah gitu, pada saat itu dia melihat penglihatan. Di penglihatannya ada kain. Kainnya turun. Di dalam kain itu ada binatang loh. Binatangnya itu ada yang berkaki 4, ada binatang menjalar, ada juga binatang burung-burung. Lalu dia mendengar ada suara dari Tuhan. Petrus, silakan ya disembelih binatangnya, lalu dimakan. Terus Petrus bilang, tidak. Itu haram Tuhan, tidak boleh dimakan. Lalu dia mendengar lagi dari Tuhan. Apa yang Tuhan bilang tidak haram, tidak apa, kamu jangan bilang itu haram. Katanya begitu. Dia mendengar itu dan melihat penglihatan itu selama 3 kali. Selesai itu, dia tidak mengerti. Apa ya maksudnya Tuhan tadi? Gimana ya? Apa ya yang aku harus pahami tentang hal ini? Aku tidak mengerti. Lalu akhirnya pada saat itu dia mendengar ada sesuatu. Nah, ternyata ada siapa ya yang datang? Nah, itu ada yang kasih tahu ke Petrus. Petrus, ada yang datang Petrus. Terus Petrus langsung lari. Dia lari dari atap. Langsung turun ke bawah. Terus dia lihat, siapa ya itu? Dia lihat makin dekat. Siapa ya itu? Wah, ternyata ada 2 orang. 2 orang itu siapa ya? Nah, pada saat itu Petrus langsung bilang, halo, dari mana ya? Oh, saya hambanya Cornelius. Lalu hambanya Cornelius itu bilang kepada Petrus semua hal yang diberitahukan dari Cornelius kepada hambanya itu, hambanya kasih tahu ke Petrus. Lalu Petrus baru tahu, oh seperti itu. Lalu dia baru memahami, oh ternyata mimpi yang penglihatan itu, yang tadi itu ternyata maksudnya itu orang Yahudi itu tidak berteman dengan orang non-Yahudi. Tahu nggak kenapa tidak berteman adik-adik? Ternyata orang non-Yahudi itu dianggap najis sama orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu tidak boleh berteman dengan orang non-Yahudi. Jadi orang Yahudi harus bertemu dan berteman dengan orang-orang Yahudi. Tapi pada saat itu Petrus juga memahami, oh ternyata yang dimaksud Tuhan adalah kita harus berteman dengan semua orang. Tuhan tidak membeda-bedakan bangsa manapun. Lalu Petrus juga memahami, oh ternyata maksudnya adalah keselamatan itu tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa-bangsa di dunia ini, untuk semua orang. Lalu dari sana dia baru tahu, oh seperti itu. Lalu akhirnya dia baru memahami hal itu. Akhirnya dia bilang ke hamba-hambanya Cornelius, dikasih tahu kalau hambanya itu disuruh nginep di situ, biar besok baru pergi ke tempatnya Cornelius lagi, karena hari itu sudah sore. Setelah mereka menginap di tempatnya Simon itu, akhirnya
keesokannya itu si Petrus pergi sama hambanya ke tempatnya Kornelius. Sesampainya di tempatnya Kornelius, Petrus tuh lihat si Kornelius lagi kumpulin saudara-saudaranya. Wah, saudaranya banyak. Dari saudara-saudara sepupunya lah, yang dari saudara papa mamanya lah, semua pokoknya dikumpulin. Banyak deh. Nah, terus akhirnya pada saat itu Petrus baru tahu, oh aku tahu nih, ternyata Cornelius itu belum percaya sama Tuhan. Aku harus ngapain ya ke Cornelius? Nah, akhirnya Petrus memberitakan Injil kepada saudara-saudaranya Cornelius, sama Cornelius juga. Akhirnya Cornelius baru tahu, oh ternyata Tuhan itu seperti ini ya. Petrus kasih tahu ke dia kalau misalnya Tuhan itu kayak gini loh, dia tuh suka memberitakan Injil kepada semua orang. Terus dia suka memberikan mujizat. Petrus memberitahu ke Cornelius hal-hal apapun yang dilakukan Tuhan di dunia ini. Sampai Tuhan Yesus memberikan nyawanya mati di kayu salib untuk menebus semua orang. Dari sana Cornelius baru, dia tercengang, dia baru tahu ternyata Tuhan itu benar-benar juru selamat untuk semua bangsa, termasuk untuk keluarganya dan dia sendiri. Dan semua keluarganya itu percaya sama Tuhan. Akhirnya mereka semua dibaptis. Begitu ceritanya adik-adik. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita harus memberitakan Injil kepada seluruh bangsa tanpa terkecuali. Nah, sekian berita firman Tuhan untuk hari ini. Nah, yuk sebelum kita selesai, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu untuk setiap kami. Tuhan, kami mau memberitakan Injil kepada semua orang tanpa terkecuali. Tuhan, berkati setiap kami, lindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan, memberikan kesehatan, memberikan damai sejahtera, memberikan perlindungan dimanapun kami berada. Bungkus rapat-rapat kami semua dalam darah-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. See you adik-adik.